Jika Anda menangkap ikan gabus utara, pertama kali yang harus Anda lakukan adalah membunuhnya dan membekukannya. Jangan lepaskan, ingat, ikan ini bisa bertahan hidup di darat. Seruan ini berasal dari Departemen Sumber Daya Alam atau DNP di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, yang merupakan negara bagian ke-15 yang sedang mewaspadai hewan predator yang rakus ini. Ikan gabus utara atau Shana argus adalah ikan pemangsa rakus berbadan tipis dengan kepala datar. Ikan gabus ini memakan apa saja dalam jangkauannya, termasuk sesama ikan, katak, dan kepiting. Panjangnya bisa mencapai 80 cm serta bisa bernafas dan berjalan di darat. Kemampuan ini bisa membuatnya pindah dari satu perairan ke yang lain. Sekali ikan itu tiba di sebuah perairan, populasinya sulit diberantas karena yang betina bisa bertelur hingga 10.000 telur per tahun. Spesies ikan gabus ini berasal dari China, Rusia, dan semenanjung Korea. Keberadaannya di Amerika Serikat dideteksi lebih dari 10 tahun lalu. Sejauh ini ada 4 spesies ikan gabus di Amerika Serikat. Pihak berwenang menduga penyebaran dimulai ketika ikan ini dilepaskan dengan sengaja di perairan oleh orang yang membelinya sebagai peliharaan. Ikan ini juga ditemukan di alam liar di beberapa negara bagian Florida, New York, Virginia, California, Massachusetts, dan Maryland. Temuan pertama di Maryland tahun 2002 cukup mengkhawatirkan. Karena ikan yang ditemukan adalah anaknya, tanda bahwa spesies ini beranak pinak dengan sukses di alam liar. Pihak berwenang di Georgia mengumumkan peringatan tanggal 8 Oktober sesudah seorang nelayan memastikan menangkap seekor ikan gabus ini di negara bagian itu. Dalam seruannya, DNP meminta masyarakat agar ingat bahwa ikan ini bisa bertahan hidup di darat, serta memotret ikan ini dan mencatat di mana si ikan ditangkap. Memang jalannya panjang, tapi mungkin saja kita bisa menangkap mereka semua sehingga mereka tidak menetap, kata Scott Robinson, pejabat di DNP Georgia. Lalu kami akan terus memantau kawasan itu di daerah hilirnya. Martin Jenner, profesor bidang ekologi evolusioner dan biologi perairan di University of Bristol, Inggris, menjelaskan bagaimana cara ikan gabus ini bertahan hidup di daratan. Di habitat asal mereka di Asia, ikan ini hidup di rawa dengan kandungan oksigen rendah, semisal sawah, hutan, dan rawa-rawa, kata Jenner. Ikan yang hidup di tempat seperti itu punya cara adaptasi untuk bertahan, yaitu dengan memaksimalkan pemasukan oksigen mereka dari lingkungannya. Kata Jenner, spesies ini berevolusi
mengembangkan ruang udara di belakang insang yang disebut ruang suprabansial. Normalnya ikan bernapas dengan insang dan oksigen keluar masuk lewat situ. Namun ikan gabus ini bisa muncul ke permukaan, mengambil udara dan menyelam lagi ke dasar dengan menggunakan oksigen di ruang khusus itu, kata Jenner. Kemampuan ikan gabus ini untuk bernapas di luar air memungkinkan mereka melakukan migrasi jarak pendek di atas darat. Di negara tropis rawa-rawa sering kering, maka ikan ini mengembangkan kemampuan imigrasi ke perairan lain. Ikan gabus telah mengembangkan kemampuan berpindah lewat daratan. Mereka melakukannya dengan kasar, dengan cara menyeret badannya dan mendorong dengan sirip. Mereka bisa bertahan hidup dalam waktu singkat dalam keadaan begini karena mereka bisa menyimpang udara di ruang khusus itu. Menurut Jenner, ikan gabus bukan satu-satunya ikan yang bisa bernafas di darat. Ikan lele juga memiliki ruang suprabansial, kata Jenner. Spesies lain bisa bernapas di luar karena mereka memiliki paru-paru yang mirip manusia. Paru-paru mereka tidak menarik dan mengeluarkan nafas, tapi bisa mengambil udara untuk digunakan di lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah, katanya. Ikan lain seperti gurame memiliki paru-paru yang mirip labirin, yang berfungsi seperti paru-paru. Gurame bisa memanjat dan berpindah tempat di daratan dalam jarak pendek. Daya tahan ikan gabus ini juga menjelaskan kenapa pihak berwenang di Georgia menyerukan agar orang membersihkan pakaian, peralatan perahu, atau bahkan anjing mereka yang sempat terkena air. Rakusnya ikan gabus ini juga bisa mempengaruhi persediaan makanan bagi spesies lain. Kemampuannya bertahan hidup di perairan rendah, oksigen membuat ikan ini unggul dibanding spesies lain seperti ikan forel dan bass yang butuh lebih banyak oksigen untuk berkembang. Tak mengejutkan jika ikan gabus ini punya reputasi cukup seram. Pada kanal dokumenter National Geographic, ia dijuluki Vizilla, yang merujuk pada monster khayalan Godzilla. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita tentang ikan gabus. Jangan lupa subscribe, like, komen pada channel ini. Wassalamualaikum.